Untuk tahun depan itu Mhm, banyak tahun kategori yang depan. dilombakan. Ada Mhm. sekitar 8 macam untuk sepatu roda, skateboard ada sekitar 5 kategori. Kita selalu support ketika ada gelaran atau turnamen di luar kota. Untuk venue skateboard Mhm. sudah sangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Kembali lagi nih di podcast PPSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Di sini nanti kita akan berbicara dengan bintang tamu spesial nih sahabat bulu tangkis. Pastinya tetap bersama dengan saya dong, Tari selaku host di sini. Nah, episode kali ini cukup menarik karena kita tidak berbicara mengenai olahraga bulu tangkis khusus hari ini, tapi kita nanti akan berbicara mengenai lintas cabang olahraga, yakni cabang olahraga sepatu roda dan juga skateboard. Wah, nanti juga ada hubungannya nih sahabat bulu tangkis dengan Porprov Jatim 9 yang akan digelar di tahun 2025. Wah, pasti sahabat bulu tangkis yang ada di rumah penasaran banget kan? Yap, nanti kita akan ngobrol dengan Ketua Perserosi Pemkab Malang, yakni Mas Bogang. Mas Bogang ini aktif banget ya sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang, lalu juga Ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Ketua Dewan Pembina HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ketua Perserosi, Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia, dan juga Ketua Harian PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Dari itu pasti sahabat bulu tangkis udah pada penasaran kan? Gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Pak, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih Mbak. iya baiknya karena ini usia muda panggilnya Mas atau Pak nih? Lebih akrab Mas saja. Mas saja ya. Mas Bogang, gimana kabarnya nih Mas Bogang? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak. Alhamdulillah baik ya. Mas Bogang, nanti kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai aja mengenai seberapa jauh sih persiapan dari pengurus Perserosi ini dalam menghadapi Porprov Jatim 9 tahun 2025. Oke, nah kira-kira persiapan yang sudah dilakukan oleh pengurus Perserosi ini apa aja sih, Mas Bogang? Alhamdulillah buat semuanya salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan terus sehat untuk apa tadi Mbak? PBSI Kabupaten PPSI Malang. Kabupaten Malang, Malang Melintang Prestasi Gemilang. Luar biasa. Persiapan yang sudah dilakukan oleh Perserosi Kabupaten Malang, kita mengacu pada Porprov sebelum-sebelumnya 2019, 2022 sampai 2023 kita lumayan dapat terus memberikan medali kepada Kabupaten Malang. Luar biasa. Jadi sekarang walaupun lintasan masih dalam tahap pembenahan karena tragedi Kanjuruhan lalu, Oke. itu imbasnya venue sepatu roda di Stadion Kanjuruhan kena imbas. Jadi ada beberapa kerusakan yang lumayan parah, Parah ya. lumayan parah. Jadi atlet-atlet selama ini latihannya di Bandara Abdurrahman Saleh, lalu biasanya tryout-nya ke Sidoarjo, bahkan sekarang ada atlet-atlet kita yang ikut perlombaan di Lumajang. Jadi kita Luar asah terus biasa. walaupun venue kita masih belum bisa dipakai, sedikit-sedikit masih bisa lah walaupun terpaksa kalau memang kejauhan. Tetap semangat di tengah keterbatasannya ada ya, Mas Tetap Bogang semangat, ya. tapi kita juga berupaya agar segera dibenahi venue sepatu roda tersebut. Baik. Berarti untuk saat ini memang kendalanya ada di venue seperti itu ya? Ya, sementara di venue, cuman semangat dari para pengurus Perserosi yang luar biasa, makanya mereka tidak kenal lelah untuk mengajak para atlet mengasah agar mental bertandingnya itu terus asah. Makanya ketika Siap. ada turnamen-turnamen resmi maupun yang tidak resmi tetap diikuti. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang pengurus Perserosi ini sangat aktif untuk bisa
membangkitkan semangat para atlet begitu ya, Betul. untuk bisa tetap mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada begitu ya Betul. Mas Bogang ya. Pastinya juga salah satu batu loncatan untuk bisa berhasil ya di Aha. Porprov Jatim 9 Aha. mendatang ya Karena Mas kita Bogang ya. memasang target 4 medali emas, Mbak. Karena Luar di biasa. 2022 kemarin Mhm. di Lumajang kita dapat 2 emas, 2 perak, Wow, luar 1 biasa. perunggu. 2023 kemarin kita dapat 1 emas, 1 perak. Mhm mhm. Karena atlet andalan kita, ya itu tadi, karena saking semangatnya, Mhm. seminggu sebelum Porprov itu sakit tipes. Jadi masa pemulihan Wah. dipaksa. Jadi ketika Mhm selesai bertanding mhm. masuk rumah sakit, selesai bertanding masuk rumah sakit. Wih, Nah, perjuangannya ya luar Mas Bogang biasa. ya. Makanya kemarin saya juga, apa ya, tidak bisa memaksa karena kondisi atlet kita seperti itu. Jadi Baik. mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah nanti, pembalasannya di sinilah. Amin amin, Allahumma amin. Pastinya ya Iya bisa iya, meraup medali lebih banyak lebih ya. banyak. Amin amin, Allahumma amin. Nah, Mas Bogang tadi kan kita sudah tahu ya persiapannya sejauh apa, ternyata atlet juga tetap aktif gitu ya mengikuti kejuaraan, pastinya juga untuk mempersiapkan Porprov Jatim 9 tahun 2025 Mhm. mendatang. Nah, kira-kira kategori atau nomor apa saja sih yang dilombakan di sepatu roda dan skateboard ini, Mas Bogang? Untuk tahun depan, itu Mhm, banyak tahun kategori yang depan. dilombakan. Ada Mhm. sekitar 8 macam untuk sepatu roda, skateboard ada sekitar 5 kategori yang dilombakan. Mhm mhm mhm. Dan semuanya insya Allah kita ada unggulan yang bisa meraih medali. Baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kategorinya itu apa saja? Banyak di sepatu roda ada speed 200 meter, 500 meter, 1000, 10.000, Mmm. bahkan ada maraton 42 kilometer. Terus Wow. di skateboard ada freestyle, ada Mhm. street, ada slide, ada klasik dan lain sebagainya. Oke, luar biasa dan pastinya nanti Mas Bagong sudah tahu ya mana yang bisa menjadi celah bagi atlet-atlet Kabupaten Malang ini dapat medalinya di mana saja ya? Insya Allah begitu. Masya Allah, sudah disiapkan dari jauh-jauh Sudah hari ya? sudah, makanya kita fokus untuk latihan, nanti mungkin, awal tahun depan kita akan Mhm. melakukan TC. Oke, apa itu Mas TC itu Bagong? training center khusus bagi cabur-cabur yang akan kita Baik. fokus dilombakan, khususnya untuk atlet, spesial kategori ini kita Mhm. fokus di situ, Pemusatan latihan begitu pemusatan ya? latihan Mhm mhm. di Itu rencananya mulai mungkin awal tahun depan, awal karena tahun depan Porprov ya? sendiri dijadwalkan masih Juli 2025. Mmm. Berarti kira-kira apakah ada audisi terlebih dahulu atau bagaimana? Kita dari sekarang sudah mulai melakukan seleksi, makanya itu Proses kita seleksinya dari sekarang. latih, kita uji mental tanding ketika ada turnamen-turnamen. Nah, Baru nanti di drill-nya di tahun depan iya, ya? di tahun depan. Baik baik. TC-nya untuk sepatu roda venue-nya di Stadion Kanjuruhan, Mhm. tapi untuk skateboard-nya di Apikalipsu Sawo Jajar. Oke, Sawo Pakis, Sawo Jajar. Jajar Pakis. Mhm mhm, baik baik. Nah, berbicara mengenai venue nih ya, Mas Bogang, Mhm. kira-kira apakah venue dan, sepatu roda dan skateboard ini sudah siap untuk tahun depan? Kan tadi kan sempat ada kendala ya. Nah, kira-kira perbaikan itu tuh butuh waktu berapa lama, Mas Bogang? Untuk venue sepatu roda, Mhm. insya Allah kita siap, bahkan rencananya kita mau adakan turnamen pembuka yang biasanya rutin kita gelar, yaitu Baik. Bupati Malang Cup, Mmm. BMC. Bahkan tahun 2018 Mhm. kita pernah mengadakan turnamen internasional sepatu roda, yaitu Piala Ibu Negara. Luar biasa. Heeh, Itu jadi rencananya di diikuti oleh 6 negara dan wow. rencananya kita, tapi kalau tahun ini mungkin rasanya tidak bisa, Mhm. maka BMC, Bupati Malang Cup yang sudah rutin kita gelar tiap tahun. Tapi karena satu Covid kemarin, yang Mhm. kedua ada tragedi Kanjuran, hampir 3 tahun BMC tidak aktif. Mmm. Mudah-mudahan di tahun ini sebagai pemanasan, Bisa BMC kembali akan kembali terselenggara ya? terselenggara. Amin Karena amin. BMC ini turnamen sepatu roda yang ditunggu-tunggu secara nasional. Karena ini bagian Mmm. kalender kalender Event Porsi ya? pusat, ya, Baik baik. event-event dari pusat yang ditunggu oleh atlet-atlet nasional. Bahkan ada sekitar dari Malaysia atau Singapura yang tetangga dekat, Mhm. biasanya ikut di BMC. Oh, luar biasa Ya, sekali ya. makanya Mhm kita mhm juga mhm. karena Covid, karena tragedi Kanjuruhan, Mhm kita mhm.
vakum lama. Mudah-mudahan tahun ini bisa digelar. Amin, amin. Mudah-mudahan venue-nya bisa, karena biasanya kita adakan itu pas ulang tahun Kabupaten Malang. Baik. November kita Iya, biasanya bulan mengadakan. November ya. Ya. Mari kita doa bersama ya sahabat bulu tangkis, semoga BMC bisa tergerak kembali nih di tahun ini gitu ya sebagai pemanasan para atlet untuk menuju Porprov Jatim 9 Betul. tahun 2025. Luar biasa. Baik, berarti untuk venue sepatu roda dan skateboard sudah siap begitu ya. Dan kira-kira apakah ada kekurangan selama proses pembangunan ini dan apakah pengurus sendiri sudah mengantisipasi kekurangan tersebut? Ya, Semoga. untuk venue skateboard sudah sangat siap. Sudah sangat siap ya. Sudah sangat siap. Venue-nya juga venue internasional. Dan di venue sepatu roda pun itu internasional. Kelasnya internasional. Di Jawa Timur hanya ada 2 venue internasional. Di Stadion Kanjuruhan itu sama satu lagi di Lumajang. Wah, luar biasa loh. Kabupaten Malang salah satunya ya, Mas Bambang. Lumajang itu baru setelah Kabupaten Malang ya. Berarti memang nomor 1 di Kabupaten Malang di Jawa ya. Timur Kabupaten Malang. Makanya tempo hari di turnamen internasional Piala Ibu Negara waktu itu diselenggaranya di Kabupaten Malang di venue Stadion Kanjuruhan. Tidak salah ya menjadi tuan rumah ya di tahun depan ya insya Allah ya. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan selesai 1-2 bulan ini venue bisa dimanfaatkan. Karena juga ada tribun loh. Tribun Eman kalau nggak dipakai. Wah, saya juga nanti pengen main-main ke sana ya Mas. Tribun dibangun sejak tahun 2000 kalau nggak salah. Belum pernah diduduki oleh penonton. Oh, mungkin nanti saya yang pertama ya menjadi penonton ya. Baik, Mas, tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya mengenai venue dan juga kesiapan baik dari pengurus maupun atlet dalam menghadapi Porprov Jatim 9 tahun 2025 mendatang. Nah, kira-kira nih Mas, apakah ada strategi lain begitu ya yang dilakukan oleh para pengurus ini untuk bisa memotivasi atletnya agar bisa meraih prestasi umum lebih banyak? Pastilah, kita punya strategi yang pasti. Bagaimana kita memanjakan atlet, bagaimana kita bisa tahu apa yang diharapkan atlet. Baik, memanjakan itu seperti apa Mas? Contoh, kita selalu support ketika ada gelaran atau turnamen di luar kota. Kalau atlet yang kepingin ikut, kita fasilitasi. Wah, luar biasa. Kita juga memanjakan ketika pertandingan resmi, ya seperti support untuk vitamin, bahkan di Porprov kita juga menyiapkan, memfasilitasi roda yang digunakan atlet saat Porprov. Wow, benar-benar super lengkap ya yang ditawarkan oleh Perserosi ini kita ya. juga menyiapkan penginapan yang layak buat mereka. Buat mereka dan wali atlet. Karena bagaimanapun atlet kalau bertanding mesti didampingi oleh orang tua karena mereka umurnya masih ya seperti itu, terlalu dewasa. Jadi motivasi yang diberikan orang tua atau saudaranya itu yang kita perlukan. Juga support dari kita, mereka juga. Baik, berarti memang strategi utama yang dilakukan pada atlet ini adalah memanjakan dengan treatment begitu ya. Apakah ada latihan khusus gitu ya yang diberikan oleh Perserosi ini untuk para atlet? Ketika kita menginjak pertandingan resmi, biasanya kita kumpulkan, kita pemusatan latihan lah. Training center itu tadi ya? Entah 3-4 hari atau seminggu. Khusus untuk di Porprov biasanya kita sampai 1 bulan. Wow. Makanya kita agendakan ketika mereka pas momennya libur itu, kita akan melakukan pemusatan latihan. Biasanya pemusatan latihan ini lokasinya di mana Mas? Di Kepanjen. Di Kepanjen. Biasanya kita nyewa satu rumah situ atau ada penginapan khusus yang mereka 1 minggu di situ. Jadi mulai pagi mereka latihan, makan bersama. Dari berbagai klub ya itu ya? Enggak, khusus atlet yang akan tampil di pertandingan. Yang sudah terseleksi begitu ya? Nah, itu atlet kita kan ada 18 nanti. Untuk sepatu roda 6 atlet, skateboard 6 atlet, freestyle 6 atlet. Yang dipersiapkan untuk Porprov tahun 2025 ya? Bahkan hari ini saya barusan dapat kabar ini. Ke Jurnas sepatu roda di Lumajang, atlet Kabupaten Malang alhamdulillah mendapat 2 emas.
Wah, luar biasa Dan sekali. besok masih ada perlombaan lagi. Kita target ada 2 emas, target kita 4 medali emas. Wah, bismillah, semoga besok juga bisa mendapatkan 2 emas ya. Ya, ini barometer bagi atlet-atlet sepatu roda khususnya di Jawa Timur sebagai salah satu persiapan Porprov untuk memantau sampai sejauh mana kekuatan lawan kita di Porprov nanti. Baik. Wah, nggak main-main ya, pemanasannya aja sudah mendapatkan 2 medali emas. Dan sahabat bulu tangkis mohon doanya karena besok masih harus bertanding ya. Semoga juga bisa mendapatkan 4 medali emas seperti yang diharapkan oleh Perserosi. Luar biasa sekali. Berarti tadi kita sudah melihat strategi yang dilakukan adalah memfasilitasi secara penuh dan maksimal kepada para atlet ya, seperti itu. Lalu juga ada training center. Biasanya bisa dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan sebelum adanya kejuaraan begitu ya? Dan berarti bahkan karena mungkin loh ya, saking enaknya Perserosi Kabupaten Malang, beberapa atlet daerah lain itu mereka kepingin masuk jadi atlet Kabupaten Malang. Wah, iya sih. Saya aja tadi dengerin Mas ngomong kayak, aduh pingin kesana juga deh ya, pingin jadi atlet juga ya rasanya ya. Khususnya atlet yang tidak berlaga di Porprov Jatim loh ya. Ada beberapa daerah, saya sebutkan aja di luar Jawa, itu kepingin sekali masuk di jadi atletnya Kabupaten Malang. Itu tadi karena kita manjakan atlet tadi. Betul. Mulai dari akomodasi juga ya, lalu pelatihan gitu. Kalau untuk pelatihnya sendiri biasanya mengambil dari mana nih Mas? Satu dari internal di Kabupaten Malang, bahkan kita mengambil pelatih khusus dari luar kota. Nah, beliau ini luar biasa yang menjadi biasanya menjadi panduan untuk daerah-daerah lain ketika melatih, karena dia punya program latihan yang jelas. Standarnya yang jelas juga ya, mentor dari semua pelatih-pelatih yang di sepatu roda. Bahkan kemarin beliau juga ikut di Asian Games. Nah, luar biasa sekali. Berarti memang benar-benar maksimal ya Mas Bogang ya dalam memfasilitasi para atlet ya. Bahkan kalau dimanjakan kita masih manja. Kita Porprov kemarin itu apa yang diinginkan atlet dan pelatih itu kita penuhi semuanya. Mulai dari makan yang bergizi, mulai dari asupan vitamin yang luar biasa. Kita siapkan semuanya, kita kirim. Bahkan buah-buahan juga kita kirim. Luar biasa. Jadinya yang ini membuat memacu atlet daerah lain iri. Kok aku gak belok situ ya? Iya. Dan pastinya juga memacu atlet yang ada di Kabupaten Malang ini makin semangat untuk mengejar prestasi ya. Betul. Akhirnya terlihat juga nih salah satu prestasinya tadi banyak medali yang sudah didapatkan ya Mas ya. Semoga juga di tahun depan ikhtiar kita bersama ya untuk bisa mendapatkan banyak medali di Porprov tahun 2025. Oke, luar biasa sekali. Nah Mas, dalam penyelenggaraan Porprov Jatim 9 tahun 2025 ini, apakah kiranya ada dukungan anggaran gitu ya dari pemerintah dalam persiapannya? Saya itu kalau mau ngomong anggaran itu gak enak. Dikira nanti saya sombong, dikira Perserosi itu mampu. Padahal ini ya jerih payah dari pengurus Perserosi, terutama pengurus, kekompakan para wali atlet yang support bareng-bareng. Kalau anggaran dari pemerintah bisa ditanyakan ke pemerintah. Anggaran dari KONI aja enggak ada, apalagi dari pemerintah. Baik, gitu. Jadi memang pengurus Perserosi ini yang berusaha maksimal ya untuk bisa memfasilitasi para atlet, wali atlet juga. Kekompakan pengurus dan wali atlet itu yang membuat Perserosi berjaya. Luar biasa. Jadi pastinya Perserosi ini kita lihat kinerjanya sangat baik ya dalam menjembatani tidak hanya ke atlet tapi juga ke wali atlet dan juga para pelatih begitu ya. Nah, kita tadi sudah lihat nih sahabat bulu tangkis seberapa jauh sih kesiapan dari Perserosi dalam menghadapi Porprov Jatim 9 tahun 2025. Tadi kita sudah membahas mengenai venue, lalu juga para atletnya, terus tadi kita juga melihat beberapa turnamen yang dilakukan sebagai pemanasan begitu ya, sebelum memasuki Porprov. Nah, Mas, kira-kira sebelum menutup perjumpaan podcast kita pada episode kali ini, bisa nggak memberikan kesan, pesan, harapan untuk pengurus maupun atlet yang akan berjuang di Porprov Jatim mendatang? Saya berharap atlet tetap semangat untuk berlatih, tetap patuh kepada apa
supaya disediakan oleh pelatih dan tetap mendengar nasihat wali orang tua. Kita pengurus akan terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi semua kebutuhan atlet. Dan support dari pemerintah saya harapkan, terutama KONI. Sesuai pemerintah, ndang cepet venue ini didandani. Biar ready ya untuk tahun depan ready, ya. Karena kita atlet sudah waduh ndak kekaruan. Kita bertanding di luar aja mendapatkan medali. Apalagi menjadi tuan rumah. Iya, di kandang sendiri ya. Ya. Jadi karena atletnya ini sudah siap, pengurusnya juga sudah semangat, diharapkan venue-nya juga bisa segera ready ya untuk tahun mendatang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Semoga sehat, lancar dan sukses selalu ya untuk Perserosi di Pemkab Kabupaten Malang ini ya. Baik, sahabat bulu tangkis, tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang banyak dan mendapatkan insight yang luar biasa. Jangan lupa untuk terus saksikan episode podcast selanjutnya yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kita yaitu di Instagram, ada di pbsi-cup.malang.official atau di akun YouTube kita yaitu di pbsi-cup-malang.official. Maka dari itu saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!